Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji milik Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pada malam kali ini di malam 10 Rajab kita kumpul bersama untuk mengkaji bersama bahasa Arab. Salat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada umatnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah pada malam kali ini guru kita Ustadz Mamang Curos sudah hadir di tengah-tengah HP kita. Oleh karena itu kepada Al Ustadz dipersilahkan untuk memulainya. Ustadz, maaf. Baik, Ustadzul Fadil, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi Suaranya hilang, Ustadz. nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Ashabal fadilah, ikhwati wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ruang kelas Zoom meeting untuk melanjutkan bahasan kita pada Jalasah Kuliatul I'dad Al-Lughawi bisilsilati durusil lughatil Arabiyyah, kelas persiapan bahasa Arab dengan intent mengkaji pelajaran bahasa Arab, dan alhamdulillah kita masuk di matrikulasi yang ketiga ya, sebelum masuk di jilid 3 dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita untaikan salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah juga untuk kita semua yang merupakan bagian dari umat beliau. Baik, titik tekan bahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di matrikulasi yang ketiga atau di pertemuan yang ketiga, yaitu al-ismu bin nadri ila ta'yinihi. Ya, isim ditinjau dari nau'nya, ditinjau dari ta'yinnya, ya, itu terbagi menjadi dua. Ya. Maaf, ya, al-ismu bin nadri ila nau'ihi, bukan ta'yinihi, ya. Ini ada apa ini? Ada chat, ya.
Apa maksudnya itu? Bandwidth is low. Ya, silakan nanti yang memiliki kemampuan untuk itu untuk dibereskan. Baik ya, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu al-ismu bin nadri ila nau'ihi qismani. Jadi bahwasanya isim ditinjau dari nau'nya, bukan ta'yinnya, gitu ya. Ditinjau dari nau'nya atau gendernya, itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut dengan al-ismu al-mudzakkaru dan al-ismu al-muannasu. Ada isim mudzakkar, ada juga isim muannas. Jadi di dalam bahasa Arab, kata benda itu memiliki gender ya. Ada kata benda yang bergender laki-laki yang disebut dengan isim mudzakkar. Ada juga kata benda yang bergender perempuan atau yang disebut dengan isim muannas. Nah, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan isim mudzakkar dan apa yang dimaksud dengan isim muannas adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama kita akan mengupas terlebih dahulu kata benda yang bergender laki-laki atau al-ismu al-mudzakkaru. Ya. Isim mudzakkar merupakan kata benda yang menunjukkan bahwa kata benda tersebut bergender laki-laki. Baik itu kata benda berakal atribut manusia maka dikategorikan sebagai berakal. Contohnya misalnya manusia beserta atributnya itu manusianya sebagai Ahmad misalnya ya. Kemudian atributnya sebagai ada yang mudaris, guru, ada yang muwadhif, ya karyawan, ada yang sebagai amil, ya pejabat dan seterusnya. Itu atribut manusia, ya. Ada yang posisinya sebagai kholun, paman, amun, paman juga, abun, ya, ayah gitu ya. Nah, semuanya itu adalah kata benda yang bergender laki-laki dari kategori kata benda yang berakal atau manusia dengan berbagai atributnya. Maupun kata benda yang tidak berakal atau isim goiru akil. Kalau isim akil itu manusia beserta atributnya, gitu ya. Kalau isim goiru akil itu adalah selain manusia yang tidak ya, maka sebutan ayam itu akan melekat juga pada sebutannya gitu ya, apakah itu ayam jantan ataukah ayam betina gitu. Jadi tetap menyebut ayamnya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ayam itu memiliki nama khusus, apakah itu yang bergender laki-laki ataukah bergender perempuan. Jadi tidak mengulang kata ayamnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ayam betina, ayam jantan. Tetap menyebut nama ayam meskipun ada gender jantan apa betinanya. Kalau dalam bahasa Arab tidak.
Jadi murni memang sudah dibedakan beserta berdasarkan gendernya. Seperti dikun. Dikun itu adalah kata yang merupakan isim yang ditujukan sebagai makna ayam jantan. Gitu ya. Kalau ayam betina, kalau ayam betina gitu ya. Kalau ayam betina itu namanya dajjajatun. Beda kan? Secara fonetik ya, dikun itu adalah ayam jantan, dajjajatun adalah ayam betina. Berbeda dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia kan sama-sama disebut ayam. Ayam jantan, ayam betina, ada kata ayamnya. Tapi dalam bahasa Arab itu sudah khas yang menunjukkan bahwasanya gender laki-laki dan perempuan itu memang dinisbatkan penyebutannya secara berbeda. Itu kategori daripada isim mudzakkar ya. Kemudian juga ada kategori lain yaitu bahwasanya isim mudzakkar adalah kata benda yang sebagiannya dianggap mudzakkar berdasarkan kesepakatan ahli bahasa. Nah, ada memang kata-kata tertentu yang itu betul-betul dianggap mudzakkar pun juga sebaliknya nanti ya dalam pembahasan isim muannas nanti tadi saya sudah screenshotkan ya ragamnya dalam SS gambar gitu ya. Nah, ada juga kata benda yang dianggap mudzakkar berdasarkan kesepakatan ahli bahasa. Nah, soal ini kesepakatan atau bukan, ya tentu itu harus mengkaji genre-genre tertentu. Tapi sekedar untuk membuka wawasan bahwasanya ada memang kata benda yang ini kategorisasinya dianggap sebagai eh, isim mudzakkar secara kesepakatan. Contohnya misalnya komarun. Komarun itu artinya bulan dan saifun. Nah, saifun itu artinya pedang. Nah, ini menurut kesepakatan ahli bahasa ini adalah isim mudzakkar. Ya. Kalau antum mau mencari genre-genre isim nanti bisa dibaca ya atau bisa lihat kitab Furuq Al-Lughah Al-Arabiyah karya Abu Hilal Al-Ashkari. Di situ secara spesifik membahas tentang mana yang kesepakatan, mana yang bukan, mana yang dianggap eh, mu'annas walaupun tidak ada tanda kemu'annasannya dan seterusnya itu ada di situ. Ya, seperti apa perbedaan bulan antara komar dengan syahrun gitu ya. Kalau bulan yang dimaksud adalah komar itu adalah bagian dari alam semesta, yaitu bulan yang ada yang muncul di setiap eh, maghrib sampai dengan menjelang fajar. Itu namanya bulan dalam arti bagian dari alam semesta, yaitu komarun. Adapun syahrun itu bulan juga, tapi peletakannya itu ada pada bilangan penanggalan gitu ya. Ada syahru Rajab, syahru Sya'ban, syahru Ramadan, syahru Syawal dan seterusnya. Nah, itu eh, di kitabnya Abu Hilal Al-Ashkari itu disebutkan kriteria-kriteria yang lebih lebih rinci gitu ya. Termasuk ungkapan-ungkapan yang dianggap sebagai mana kesepakatan, mana bukan. Nah, untuk mengidentifikasi daripada keberadaan isim mudzakkar itu, maka itu kita bisa analisa dari beberapa ciri.
Ya, artinya isim ini memiliki ciri umum, ya, yaitu tidak diberi akhiran huruf tak marbutah atau huruf yang seperti angka 5 diberi titik 2, ya. Jadi kalau isim mudzakkar itu ciri yang paling mayoritas itu adalah tidak diakhiri dengan tak marbutah, ya. Kecuali nama atau kedudukan laki-laki yang dianggap isim mudzakkar walaupun huruf akhirnya adalah tak marbutah dengan tidak dibaca tanwin. Nah, nanti di bahasan macam-macam isim mu'annas nanti ini dibahas gitu ya. Nanti ini dibahas. Nah, isim semacam ini ya, isim semacam ini yaitu eh, isim nama yang apa namanya? Mudzakkar makna. Jadi al-mu'annasu al-lafzi gitu ya. Secara lafadz mu'annas, kemudian al-mudzakkaru al-makna. Secara makna dia mudzakkar, ya. Jadi ciri umumnya begitu, ya, bahwasanya memiliki ciri umum dia berakhiran tak marbut, tidak berakhiran tak marbutah, ya, kecuali jika kedudukannya sebagai isim nama laki-laki yang dianggap mudzakkar. Tapi tadi statusnya adalah al-mu'annasu al-lafzi gitu ya, mu'annas secara lafaz tapi maknanya adalah al-mudzakkaru al-makna. Contohnya ya khalifatu, ya. Makanya kalau wara-wara itu tidak boleh ya menyebut al-khalifatul ula, ya, al-khalifatus saniyah. Biasa nanti kalau bulan Ramadan itu kan di ini ya yang di musola-musola kampung kita itu kan biasa ada istilah muroki. Muroki itu orang yang ngomong keras-keras gitu ya. Setelah kalau tidak salah setiap 8 rakaat awal itu nanti berturut-turut akan dibacakan ya 4 khulafaur rasyidin sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik kan gitu ya. Nah, itu tidak boleh kita menyebutnya al-khalifatu al-awwalu. Maaf, al-khalifatu al-ula atau al-khalifatu as-saniyah, al-khalifatu as-salisah, al-khalifatu ar-rabi'ah. Tapi yang benar itu dianggap ya mudzakkar al-khalifatu al-awwalu, al-khalifatu as-sani, al-khalifatu as-salisu, al-khalifatu ar-rabi'u. Jangan dikasih tak marbutah ya sifatnya itu. Karena apa? Karena al-khalifah dianggap sebagai mudzakkar secara makna. Nah, itu bagian pertama dari al-ismu bin nadri ila nau'ihi, yaitu isim mudzakkar. Berikutnya adalah bagian yang kedua atau kategori yang kedua adalah isim mu'annas atau al-ismu al-mu'annasu atau kata benda yang bergender perempuan. Maka ada beberapa definisi di sini. Nanti kita lihat ya macam-macamnya pada SDC yang tadi saya share sebelum kelas dibuka ya pada maghrib kalau tidak salah. Bahwasanya kata benda perempuan atau isim mu'annas itu adalah isim
atau kata benda yang menunjukkan gender perempuan, baik berakal seperti manusia atau isim akil. Ya, misalnya kata umun, ya. Umun itu ya bergender perempuan meskipun tidak ada tak marbutohnya. Ya, meskipun bergender meskipun tanpa tak marbutohnya. Kemudian maupun isim yang tidak berakal seperti hewan maupun tumbuhan atau yang lainnya. Seperti af'a. Af'a itu adalah ular betina. Apalagi darun. Ya, darun itu adalah isim mu'annas. Ya, darun itu isim mu'annas. Nah, ada yang menyebut itu adalah isim mu'annas hakiki, ada yang menyebut isim mu'annas yang berdasarkan kesepakatan. Tapi prinsipnya itu adalah mu'annas. Kemudian ada juga kategori yang merupakan kata benda yang dianggap mu'annas berdasarkan kesepakatan ahli bahasa. Nah, ini tadi ya penjelasan yang lebih rincinya itu ada pada eh, diksi-diksi tertentu yang dibahas dalam kitab tertentu yang mana ada komentar-komentar terkait kata-kata tertentu apakah ini adalah kata benda yang dianggap mudzakkar, muannas dan seterusnya. Seperti darun ya tadi darun ya kadang dianggap muannas secara hakiki, kadang dianggap muannas secara berdasarkan kesepakatan. Kemudian samaun artinya langit. Ya, ini langit juga dianggap muannas. Ya. Jadi menyebut langit itu bukan dalika tapi tilka. Tilka samaun. Itu ya di atas itu ya samaun ya adalah langit. Ya, bukan dengan zalika tapi dengan tilka. Kemudian yang paling umum ya setelah dua hal yang sifatnya khusus ya, ya bahwasanya isim mu'annas itu adalah kata benda yang memiliki ciri umum berakhiran tak marbutoh. Nah kalau ini mayoritas ya, ya seperti madrasatun, saburatun, minasyatun, kemudian mudarisatun, ya, kemudian apalagi ya banyak ya yang kemudian merupakan isim mu'annas dengan ciri tak marbutoh yang bertanwin. Nah, kemudian ada juga terdapat ciri yang lain. Nah, ini adalah isim-isim yang dibentuk dari fiil yang lam fiilnya itu adalah huruf ilat atau huruf sakit. Ya. Di antaranya adalah ya isim maksur. Apa itu? Yaitu isim yang diakhiri dengan alif taknis maksurah. Ya, jadi gampangnya kalau ada isim yang diakhiri dengan alif tapi seperti huruf ya atau alif bengkok atau ini dinamakan alif taknis maksur adalah alif maksur atau alif bengkok. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah isim mamdud atau isim yang diakhiri dengan alif taknis mamdudah. Jadi ada alif mamdud, alif yang berdiri, kemudian diberi
apa namanya, hamzah. Nah, ini yang demikian ini juga merupakan isim mu'annas. Contohnya bayda'u, hasna'u, sauda'u, ya, dianggap mu'annas. Nah, ini kategori daripada isim mu'annas. Nah, sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sebelum kita latihan baca dan analisis mana mudzakkar mana mu'annas plus dua materi sebelumnya yaitu isim binadri ila ta'yinihi, ya. Maka mohon untuk ditampilkan macam-macam mu'annas, ya, dalam screenshot yang tadi sudah saya kirim, Ustaz. Mangga dihadirkan ininya, Ustaz Wawan. Ya, ya, telah hadir di hadapan antum semua screenshot yang apa namanya menjadi ibarat dalam memahami kategorisasi isim mu'annas. Bahasanya itu adalah anwa'u al-mu'annasi. Anwa'u al-mu'annasi itu macam-macam isim mu'annas. Ya. Yang pertama, Suaranya hilang, Ustaz. ya, sudah ya, terlempar ya. Ya, terdengar suaranya. Ya, Ustaz, terdengar sekarang. Tadi awal tidak, Ustaz. Tadi terlempar ya. Oh, Aduh, terlempar. bentar ya. Baik, anwa'ul mu'annasi, macam-macam mu'annas. Kategori yang pertama adalah kategori mu'annas hakiki. Ya, mu'annas hakiki. Nah, apa yang disebut dengan mu'annas hakiki? Al-mu'annasu al-hakikiyu. Mu'annas hakiki itu huwa adalah alladzi yalidu au yabidu. Ya, alladzi yalidu au yabidu. Yaitu isim yang dia itu bisa melahirkan atau bertelur. Ya, jadi mu'annas hakiki itu adalah isim yang aktivitasnya bertelur atau melahirkan. Yalidu ya melahirkan atau ya bertelur. Yang melahirkan itu akil
bisa goiru akil juga bisa. Kalau akil itu manusia, goiru akil itu adalah binatang. Ya, itu mamalia masuknya gitu ya. Au yabidu atau bertelur. Ya, hewan yang kalau manusia kan nggak bisa bertelur ya, tapi hewan yang bertelur. Nah, kalau ada isim mu'annas yang aktivitasnya adalah melahirkan, baik itu kata bendanya berakal seperti manusia, ataupun eh, goiru akil yang bukan manusia, hewan, maka ini dianggap sebagai mu'annas hakiki. Ya, masalan contohnya adalah imro'atun. Imro'atun ini adalah yalidu. Dia bisa melahirkan. Ya, bahwa memang ada ya beberapa kasus yang misalnya diberi ujian tidak, tapi secara secara tokotul hayawiyah itu memang dia bisa melahirkan. Dia diberi tugas untuk melahirkan begitu ya. Nah, maka imrotun itu adalah isim mu'anas rotun. Ya, ini sapi betina. Dia juga yalidu, ya melahirkan. Sapi itu kan dari kelahiran, bukan dari proses bertelur menetas gitu ya. Sementara dajjajatun, nah ini adalah ayam betina gitu ya. Ini ya melalui kelahirannya, melalui proses bertelur, kemudian menetas, kemudian jadi ayam yang baru lahir. Ya kalau dalam bahasa sini namanya piyik gitu ya. Ya, jadi yang pertama adalah mu'anas hakiki. Ya, mu'anas hakiki dia melahirkan atau dia bertelur. Ya. Kemudian mu'anas yang kedua, al-mu'annasu al-majaziyu. Mu'anas secara majas. Ya. Mu'anas secara majas. Ya. Apa itu? Huwa adalah alladzi la yalidu wa la yabidu. Yaitu isim yang tidak melahirkan dan tidak bertelur. Berarti ini kebalikan dari hakiki. Ya, memang makna hakiki ya pasti majazi. Ya kebalikan dari majazi ya pasti hakiki kan gitu. Misalnya atau masalan adalah syajaratun. Berarti kalau begitu ya kategori yang kedua ini bukan manusia, bukan hewan ya, yaitu tumbuhan ya. Tumbuhan kategori hadro. Ya, Tidak ada suaranya, Ustaz. ya, jadi kalau begitu yang yalidu itu dia akil dan goiru akil. Yang akilnya itu adalah manusia, yang goiru akilnya adalah hewan. Kalau majasi berarti la yalidu, berarti dia adalah tumbuhan. Karena tumbuhan itu tidak melahirkan wala yabidu. Juga tidak bertelur. Gitu ya. Contohnya adalah syajarotun. Ya, syajarotun itu adalah
pohon, dan pohon itu adalah ghairu akil, dia tidak melahirkan dan juga tidak bertelur. Ya, tapi berproses melalui proses fotosintesis ya, perkembangan faal tubuhnya itu ya. Kemudian safhatun. Safhatun itu kata benda ghairu akil, tapi dia tidak ya layalidu walayabidu. Safhatun itu artinya halaman. Halaman buku ya, bukan halaman rumah. Kemudian ainun. Ya, ainun itu adalah dua mata. Yadun, dua tangan. Rijlun, dua kaki, atau ardun, bumi. Nah, ini kategorisasinya dianggap mu'annas majasi. Jadi ada hakiki, ada majasi. Kemudian yang ketiga itu adalah mu'annas lafdi. Ya, mu'annas lafdi. Yaitu huwa adalah kullu ismin. Setiap isim lirojulin. Untuk orang laki-laki, lahiqathu alamatut ta'nisi, yang dihampiri dengan tanda perempuan, yaitu tamarbutoh tadi ya, yang dihampiri padanya tanda taknis, tanda isim mu'annas, yaitu ta marbutoh. Masalan tadi ya, hamzatu, usamatu, tolhatu, muawiyatu. Nah itu secara lafaz dia itu adalah mu'annas. Lafadznya mu'annas. Tapi secara makna dia mudzakkar. Oleh karena itu kategori yang ketiga itu adalah al-mu'annasu al-lafdi ya, wa al-mudzakkaru al-makna. Gitu ya. Jadi maknanya adalah mudzakkar, lafadznya mu'annas. Maka dengan demikian mana yang dipakai ya yang bermakna gitu. Yang dikuatkan dalam berbahasa itu adalah yang bermakna. Maknanya gitu ya. Kalau Hamzah dianggap laki-laki, Usama dianggap laki-laki, maka dia adalah mudzakkar. Walaupun tadi ya secara lafzi, secara lafaz dia adalah mu'annas. Dari mana? Karena ada ta marbutoh. Tapi itu hanya lafaz. Ya. Yang dikuatkan dalam berbahasa itu adalah maknanya. Ya. Kemudian yang keempat, ini kebalikan dari yang ketiga. Ya, kalau tadi ya, satu kebalikan dari yang kedua atau dua kebalikan dari yang pertama, maka yang keempat ini kebalikan dari yang ketiga atau ketiga kebalikannya dari yang keempat. Apa itu? Al-mu'annasu al-ma'nawi ya, wa al-mudzakkaru al-lafdi. Kalau ini kebalikannya, mu'annas sebagai maknanya, mudzakkar sebagai lafadznya. Tadi bahwasanya berbahasa itu ya yang dikuatkan adalah maknanya. Apa yang dimaksud dengan al-mu'annasu al-ma'nawi? Ya, huwa ad-dalu, dia adalah ad-dalu yang menunjukkan ala mu'annasin hakikiyin ya, sebagai isim mu'annas hakiki ya, walam talhiqhu, meskipun tidak dihampiri alamatut ta'nisi, tanda isim mu'annas. Jadi tidak dihampiri tanda isim mu'annas gitu ya. Masalan misalnya
Zainabu. Ini kan Zainabu tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tak taknisnya. Tetapi dia dianggap perempuan. Kenapa? Bahkan perempuannya hakiki gitu ya. Kenapa? Karena mu'annasnya maknawi. Secara makna mu'annas. Kemudian amal. Ya. Amal. Ya. Amal ini nama perempuan. Susan. Susan juga nama perempuan. Jadi kalau ada yang demikian, ini masuknya adalah al-mu'annasu al-ma'nawi. Nama lain misalnya Maryam, ya. Maryamu, kemudian apa lagi? Ya. Tadi ya Najwa ya masuk ke sini juga gitu ya. Mu'annas ma'nawi. Nah, ada kategori yang kelima. Ini sudahlah lafadznya mu'annas, maknanya juga mu'annas. Ya berarti lebih dikuatkan lagi. Yaitu yang kelima adalah al-mu'annasu al-ma'nawi al-lafdi. Jadi dianggap mu'annas secara makna dan secara lafad. Ya, huwa al-mu'annasu yaitu adalah mu'annas alladhi lahiqathu alamatut ta'nisi. Yang dihampiri oleh tanda mu'annas seperti Fatimatu, Aisyatu, Ruqayyatu dan seterusnya. Karena ada tak marbutoh di sana. Nah ini macam-macam isim mu'annas. Ada mu'annas hakiki, dia beranak kemudian bertelur gitu ya. Ada mu'annas majasi, tidak beranak dan tidak bertelur. Ada mu'annas lafdi, mudzakkar maknawi. Jadi mu'annas lafadznya maknanya adalah mudzakkar. Ada juga kebalikannya mu'annas maknawi ya. Kemudian mudzakkar lafdi. Kemudian yang terakhir adalah mu'annas maknawi al-lafdi. Ya, mu'annas secara makna dan secara lafaz. Nah, ini bahasan yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu al-ismu binadri ila ta'yinihi. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita praktik untuk menganalisa dua pelajaran sebelumnya dengan pelajaran sekarang dengan membaca dari kitab Bidayatul Muta'alim. Ya. Ada di sini yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ya, maka ditampilkan bahan bacaannya dari kitab Bidayatul Muta'allimin. Maka Ustaz ditampilkan. Ya, silakan dibuka. Ya, sudah. Digeser ke halaman 4. Terus. Ya, sini. Halaman 4. Ya, boleh dari situ. Dari situ. Dari titel. Dari unwan dulu coba. Ya, halaman 3 atas nih. Ada yang mau membaca ini? Yang dalam kotak itu? Ustaz. Ya, silakan. Mukhtasarun fi bayanil arkanil imani. Artinya?
ringkasan di dalam penjelasan rukun-rukun keimanan. Ya, baik. Sekarang mukhtasarun itu kategorinya isim apa itu? Secara nau sebagai Nau, isim apa? isim Secara maf'ul, ta'yin sebagai isim apa? isim maf'ul, Hah? isim maf'ul, Ustaz. Mukhtasarun. Itu tidak, kita sedang tidak membahas i'rab Oh, ya. Iya, kita sedang membahas tinjauan isim berdasarkan ta'yin dan gendernya. Kalau maf'ul itu dia larinya nanti ke i'rab oh, atau isim yang sudah dikenai jabatan kata. Ya, kita mengulang pelajaran yang lalu dengan yang sekarang aja, dengan menggabungkan yang sekarang. Kan kemarin kan pertama bahas tentang kalam, gitu ya. Kedua bahas tentang tinjauan isim berdasarkan takyinnya, identifikasinya. Sekarang kita bahas isim berdasarkan nau'nya atau gendernya. Ya, berdasarkan dua pembahasan ini, sekarang dan yang kemarin itu, mukhtasarun itu dia sebagai isim apa dan sebagai isim apa? mukhtasarun sebagai isim mufrad. Mufrad nanti yang keempat ya. Oh, Ta'yin itu identifikasinya, mufrad itu adat. mudzakkar. Nah, ta'yinnya apa ini? Ta'yin. Ta'yin berarti nakiro ma'rifah. Kalau nau Nakir, itu mudzakkar mu'annas gitu ya. Nah, ini mukhtasarun ini apa ini? nakiro Nakiro. Kenapa? sudah khobar. Kita nggak bahas khobar mubtada enggak. Itu bahasnya itu kerja kejabatan kata. Tidak, Terlalu teknis itu. tidak ada alif lamnya, Ustaz. Ya, tidak ada alif lamnya atau dia bertanwin. Jadi sekali lagi kita sedang tidak bahas jabatan kata. Jabatan kata itu apa? Isim yang terkena i'rab, ada ada rofa, ada nasab, kemudian ada majrur, ada jar atau ada rofa gitu ya, rofa, kemudian nasab ataupun jar. Jadi kita sedang di luar membahas itu. Kan isim majrur ada 3 ya kan? Kemudian isim rofa ada 8. Kemudian isim nasab ada 15. Nah, kita tuh lagi nggak bahas itu. Kita lagi bahas mengenai tinjauan isim. Kemarin berdasarkan takyinnya, identifikasinya, nakiroh ma'rifah. Sekarang berdasarkan nau'nya atau gendernya, yaitu mudzakkar mu'annas. Baik, setelah itu ada fi, apa fi ini? Huruf Ya, kemudian bayani, bayani isimnya apa itu? mudzakkar, Mudzakkar. Kemudian dia Nakiro. takyinnya, nakiro, takyinnya itu ma'rifah dong karena dia mudhof ilaihi. mudhof. Kalau mudhof itu ya dia asli dianggap ma'rifah karena posisinya. Karena itu mudhof mengalami i'rab, bisa dibaca nasab, rofa atau jar. Berikutnya arkani. Arkani. Nas, Arkani mu'annas. Kenapa? Karena jamak. jabatan. Likuli jam'in mu'annasun. Betul ya. Arkani itu adalah dianggap mu'annas ya. Kemudian apa namanya? Al-imani. Ma'rifah. Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Baik, turun ke bawah. Ustaz, geser. Ya.
Dari ini nih, Marotibuddini. Ini nggak bisa panjang ya tadi ya. Hanya segitu ya. Ya, Marotibuddini. Apa itu? Marotib apa ini? Isim apa? Marotib adini apa? Marotib tingkatan agama. Nak muannas Ustaz murad warotib sama taksir. Ya, marotib itu dari jamak dari martabah atau urutan. Ya, martabat itu kedudukan ya, urutan gitu ya. Urutan. Ada etapenya dalam memahami dinul Islam. Jadi marotibuddin itu adalah tata urutan dalam memahami dinul Islam. Marotibnya dia adalah ma'rifah karena kedudukannya mudhof gitu ya. Kalau tidak pakai mudhof ya dia tetap dianggap ma'rifah. Ya, kenapa? Karena kemarin sudah diidentifikasi bahwa mudhof itu ma'rifah. Kemudian ad-dini itu juga ma'rifah. Jelas karena ada alif lamnya. Alif Kalau lam. secara gender, marotib itu dia mu'annas, ad-din mudzakkar. Ya. Baik, gantian ya. Jadi nanti yang sedang berbicara, yang lainnya untuk menutup mic-nya biar nanti tidak ada double suara. Kalau gitu saya tunjuk aja ya. Ya. Sampai adhan, baca sampai adhan. Ya. Ustadz Bakri. Atau yang siap lah, yang siap. Maksud saya ketika masuk ruang kelas itu sudah betul-betul station gitu ya. Ketika oke, langsung. Jadi nggak lama nunggunya. Ya. Ya, ini yang sudah oke itu Abina Said. Fadol Ustaz. Dibaca sampai Ya. Al-Adhan. Tapi tidak boleh diwakaf ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bitauhidihi tuftahu arkanul islami Apa tuf? wa bi Apa tuftahu tuf? Enggak, itu ada eh, menggunakan fiil rubai. tufatta apa ya? Tuftatahu Ya, tuftatahu. arkanul islami. Ya sampai situ Udah, aja. Sampai sini aja Dad. Biar yang lain iya ya. nanti ya. Artinya apa kira-kira itu? Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang telah membukakan rukun-rukun Islam. Segala puji bagi Allah yang bitauhidihi dengan tauhidnya Tauhidnya. ya tuftatahu arkanul Islam. Ya, dibuka dengan arkanul Islam. Jadi tauhidnya umat Islam itu dibuka dengan rukun Islam. Jadi alhamdulillahilladzi bitauhidihi tuftatahu arkanul islami. Jadi segala puji bagi Allah yang tauhidnya dibuka dengan arkanul Islam. Sekarang analisa berdasarkan dua kajian sebelum dan sekarang. Isim berdasarkan ta'yin dan nau'nya. Sekarang alhamdulillah secara ta'yin apa ini isim apa dan? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat karena ada alif Iya, lamnya. alif Kemudian lam. secara ini secara apa Nau, tadi? mudakar.
Secara nau ya tad. Mudakar tad. Alhamdulillah. Halo, Ustaz? Nggak ada ya suaranya? Atau saya Ya, sinyalnya? Ya? kalau tidak ada ta'mar butohnya, dia adalah mudakar. Mudakar. Jadi kita anggap mudakar saja, ya. Iya. Kita anggap mudakar. Lillahi dia ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifat. Ya, karena berharokat kasroh. Isra. Allah dianggap mudakar. Alladhi Muzakkar. Uh, nakiroh ma'rifah. Allazi. Ma'rifat. Ma'rifah dia bergender laki-laki. Laki-laki. Kemudian bitauhidi Bitauhidi. Ma'rifat. ma'rifat. Karena Iya. pokoknya diberi harokat kasroh itu pasti dia ma'rifat. Ma'rifat. Kemudian tuftatahu itu adalah fi'il ya. Fi'il. Iya. Fi'il. Kita belum ke fi'il. Kemudian Iya. arkanul islami. Arkanunya apa? Arkanunnya nakiroh. Enggak ma'rifah. Oh, Dia ma'rifah karena sebagai mudhof. oh iya. Ya. Mudhof ya. Ya, kemudian Ya. al-islami. Al-Islami ma'rifat. Ya, al-islaminya ma'rifah karena ada alnya. Ma'rifat. Jadi begitu ya. Ada, Yang ya, ya, jelas nakirah mudhof ma'rifat. pasti ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian mudhof ilaih sudah pasti dia ma'rifah. Ma'rifat. Hanya saja dia tidak mengalami i'rab yang namanya ma'rifah, mah tetap dia khofat. Yang mengalami i'rab hanya Ya. mudhofnya. Baik, berikutnya. Siapa yang mau? Quran? Snitan. Ya, fadol Ustaz. Sampai al-adhan. Al-Adhan siap. Hmm. Wa bizakkarahu Wa bizakkarahu bidikrihi. wa bizikrihi. Iya, kalau dakaro kan fi'il. Kalau fi'il nggak bisa dikasih huruf. Ya, Siap. dalam banyak kasus tidak bisa. Jadi wa bidikrihi. Wa bizikrihi yazdadu al-imani wa bil Yazdadu al-ima apa? yazdadul imana wa Ya. bil tafkiro Hmm. wa bil tafkiri ya bil Bacanya tafkiri jangan alif lam komaria. Ketemu tak tuh dibacanya apa? Tidak boleh dibaca wal tini, wal zaituni apa? Berarti wa bit tafkiri kalau tafkir menggunakan fakkaro yufakiru. Kalau ini berarti wabit tafakkuri, wa bit tafakkuri wabit tafakkuri wa bit tafakkuri fi asma'ihi wa sifatihi tatanawwaro al-adhani tatanawwaru tatanawwaru al-adhani al-adhanu. al-adhanu Adhanunya sebagai fa'il. Apa artinya? Wa bidzikrihi dan dengan berzikir mengingatnya kepadanya, berzikir kepadanya yazdadu bertambahlah keimanannya ya yazdadu al-imana. Berikutnya wabil tafkiri dan bil lagi. wabit tafkiri dan Kalau kita jalan-jalan tuh apa bahasanya? dan tafakurnya Wabit tafakuri jangan tafkir. wabit tafakuri Beda nanti mana? tafakuri fi asma'iha dengan Bi namanya asma'ihi. oh masya Allah fi asma'ihi terhadap namanya wasifatihi Terus dan sifatnya tatanawwaro tatanawwaru tatanawwaru
Itu apa Ustaz? Adhan itu otak atau nalar. Letak. Ya, tempat menyimpannya. Enggak. Enggak. Kata Tatanawaru. nawaru al-adhanu itu nalar, daya nalar atau otak akan bersinar. Hmm, Ya, jadi maknanya kurang lebih bercahaya. seperti ini ya. Wa Hilang Ustaz, hilang. Kan? terhadap nama-namanya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, artinya tafakur dalam memahami dan mencari hakikat dari asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa nantinya? Tatanawwaru al-adhanu. Maka otak akan bersinar, akan bercahaya. Begitu ya. Sekarang bidzikri. Isim apa itu? Bizikri. Isim Sebut dua marfu, aja. marfu, marfu. Sebut dua aja. Nakiro ma'rifah atau kajian sekarangnya itu adalah Oh. mudzakkar apa muannats, sudah gitu aja. Nggak usah marfu, rofa, dan macam-macam ya. Siap, Ustaz. Nah, kita sedang tidak bahas jabatan kata soalnya ya. Marifat berarti Ustaz. Kenapa? Karena ada tikri. Hmm, ma- Ma'rifat. Iya, kenapa makrifatnya? Ada hak Ustaz belakang. Bukan, makrifat itu bisa dicek di matrikulasi sebelumnya itu berharokat kasroh, gitu ya. Bitikrihi. Hi kasroh ya, hi-nya Ustaz ya. Bukan, kalau dikri hima pasti dibaca kasroh. Nah, pasti dibaca kasroh. Kalau hima ini kan di kasrohnya karena ada bi-nya. Oh betul Ustaz. Asalnya Ya. kan dikruhu, ya ditambahi bi berarti Bi. dikrihi. Nah, jadi nanti dibaca ulang matrikulasinya begitu ya, supaya tidak ngeblank. Jadi cirinya apa sih makrifah tuh? Nah, salah satunya itu ada diberi harokat Kasroh. 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 Jadi bukan karena haknya yang berharokat kasroh, kan makanya tadi saya berhentikan di bidzikri, gitu ya. Oh ya. Jadi dipastikan nanti materi yang kemarin dipelajari itu di review, di murajaah. Kalau tidak ya perkembangannya akan macet, gitu ya. Kemudian yazadu di fi'il, ya, karena itu tidak kita bahas. Al-imana, isim apa ini? Al-imana. Ini isim. Isim Ma'rifat apa? Ustaz. Ma'rifat. Kenapa? Ada alif lamnya Ustaz. Ya, betul. Dia mudzakkar apa muannas? Itu muzakkar Ustaz. Nggak ada Ya. sama bruto. Berikutnya bitafakuri. Tafakuri. Itu kasroh tadi kayak tadi Ustaz. Ya, berarti apa Berarti dia? ma'rifat. Ya, asma'ihi, asma'i, Asma'i sama ma'rifat Ustaz. sifati, Sama ma'rifat ada kasroh. al-adhanu. Nu itu nakiroh. Ya, sifat itu mudzakkar apa muannas? Sifat itu hanya dihitung nggak Tad? Sifatihi. Apanya? Ya, aku kan bilangnya sifat, jangan Oh berarti disebut. mutakar Ustaz. Antum fokus ke yang saya sebut aja, nggak usah yang Siap Ustaz. saya tidak sebut dibahas-bahas begitu. Siap. Asma apa asma? Mutakar. Asma apa asma? Mutakar Ustaz. Asma itu mu'annas. Asma itu mu'annas. Kenapa? Karena dia jamak. Ya. Dari kata ismun. Ah, ismun Ismani ya. asmaun. Jadi asma itu dia jamak. Nah, karena tidak akil, maka dia dianggap sebagai apa namanya?
bergender Mu'anas, perempuan, mu'anas. mu'annas. Ya, Sifat. sifat juga berarti mu'anas, Ustaz. Ya, kenapa? Eh, karena jamak, Ustaz. Ya, jamaknya jamak apa? Belum ya nanti dari setelah ini. Jamaknya jamak mu'annas salim. Yang jelas itu jamak, Salim. betul. Kemudian al-adhanu, Ini juga muzakkar ini mah, Ustaz. ini mu'annas ya. Dari kata ad-dahnu, jamaknya al-adhanu. Sekarang dia ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Ya, betul. Jadi begitu, scroll start. Jadi fokus yang Masya saya Allah. sebut ya. Siap, siap. Siap, Fokus Ustaz. teman-teman sama yang saya sebut. Biar nanti tidak menyerong bahasanya, yang kita sebut aja. Ustaz Dede, berikutnya. Baca berikutnya sampai alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi muraqabatihi yakmalul ihsana wa asliyu wa aslamu Wa usalli wa usallimu wa usalli wa usallimu ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Ya. Muraqabah apa muraqabah? Raqabah isim ma'rifat. Artinya apa dulu, Tad? Dan dengan Muraqabah itu artinya merasa diawasi, dan dengan merasa diawasi olehnya, ya. Kalau orang sudah diawas-awasi kan tahu ya, kalau kita kerja sama orang nih, kerjaan kita selalu di screening kan, gimana caranya supaya kita terlihat baik ya oleh atasan kita. Maka ya kita harus menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita gitu. Wa bi muraqabatihi ya yakmilu al ihsana, akan menyempurnakan ihsan. Ya, ihsan itu berbuat baik ya, melaksanakan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Kalau kita tidak lihat, maka sesungguhnya kita dilihat oleh Allah. Nanti di Maratibuddin ada bahasan itu ya. Kemudian wa usolli, u-nya itu adalah huruf mudhoro'ah, dan aku, kata penulis, bersolawat, wa usallimu, dan bersalam. Jadi aku mengucapkan solawat dan salam alaman, kepada orang, ba'asahullahu, yang Allah utusnya, rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Al-ihsan apa ini? Anas mudakar? mu'annas. Al-ihsan Al-ihsan mu'annas. mudakar. Dari mana mu'annasnya? Ya. Amana yu'minu imanan, ahsana yuhsinu ihsanan. Dia itu mufrad itu. Ya, jadi dia mudakar. Kemudian dia ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah. Usalli usallim itu adalah fi'il mudhari. Man bahasa, bahasa itu juga fi'il. Allahu dia ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Rahmatan Nakirah. ya, karena dia sebagai hal. Kemudian lil alamin, alamin Ma'rifat. ma'rifah. Baik, sudah scroll. Berikutnya agak cepat ya.
Ustadz Aib. Ya baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahullah Wa ja'alahullahu, Allahnya sebagai fa'il. wa ja'alahullahu khotamal 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 anbiya'i ya'i wasayyidil mursali wasayyida, karena ja'ala ya, Allah jadikan. Wasayyidal wasayyidal mursalina fasallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. wa ba'du. Ya, wa ba'du. Ya. Wa ja'alallahu dan Wa ja'alahullahu, wa ja'alahullahu dan semoga Allah menjadikannya khotamal anbiya'i menjadikan khotamal anbiya itu nabi penutup para wasayyidal nabi mursalina dan sebagai utusan dan penghulu para rasul. Dan wasayyidal mursalina dan penghulu para rasul. Wasallallahu maka mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan alaihi atasnya wa ala alihi dan kepada keluarganya wasahbihi dan para sahabatnya ajma'ina semuanya. Ya, betul. Sekarang Ya, Ustaz. Allahu dia nakiro ma'rifah. Ma'rifat Ustaz. Khotama nakiroh Ustaz. ma'rifat. Ya. Kalau ada ininya, kalau ada sambungannya, maka dia mudhof. Kan u-al-i. U-nya itu bisa A, bisa I gitu ya. Bisa juga U. Nah, artinya mudhof itu dia bisa kena i'rab dan pasti dia adalah ma'rifah gitu ya secara kedudukannya meskipun tidak ada alif lamnya. Ya. Kemudian al-anbiya'i alif lam ma'rifat Ustaz. Ya dia muannas mudzakkar. Muzakkar. Ya, Nabi itu meskipun banyak, ya jangankan banyak, satu orang saja haram hukumnya Nabi itu perempuan gitu. Kemudian wasayyida ini ma'rifat Ustaz. Ya, karena dia mudhof ya. Mudzakkar muannas muzakkar. Ya. Al-mursalin ma'rifat muzakkar. Ya. Wassallallahu. Kemudian sahbi dia mudzakkar apa muannas? Sahbi. Sahbi muannas. Sahbi mudzakkar. Ya, walaupun di situ mencakup di dalamnya adalah mu'anas karena sahabat Nabi kan tidak hanya laki-laki, ya perempuan juga, cuman sohbah itu sohbi itu mudzakkar. Ya. Kalau mu'anasnya sohabati, ya. Kalau mudzakarnya, kalau mu'anas itu sohabati, tapi kalau mudzakarnya bisa sohbi atau sohbu, bisa ashab. Ya, itu mudzakkar. Tapi ketika disebut ashab dan sahbi itu include di dalamnya adalah sahabiyat juga, begitu ya. Bukan karena jabatan jadi
ini Ustaz, makrifat kan ya? Ya Bukan. Ustaz, Kan ya. kita lagi bahas gendernya. Oh Kalau ya. ma'rifat kan bahasanya ta'yinnya. Kalau Makanya. gendernya itu dia mudzakkar. Nah, kemudakarannya itu ya di samping memang sahabat itu penggunaan bahasanya memang laki-laki, faktanya juga memang laki-laki. Meskipun ya secara makna ketika disebut ashab atau sohb gitu ya, atau sohbi, itu include di dalamnya tidak hanya sahabat laki-laki, tetapi juga adalah sahabat perempuan. Itu Ustaz. Baik, Skron. Wabadu itu dia adalah dorof, asalnya wabadahu. Ya, karena tidak disebutkan madrufnya, maka diberi harokat doma. Wabadu, ama ba'du, min qablu. Harusnya kan min qablihi, tapi karena tidak ada kata lain, tidak ada isim madrufnya, maka dibaca min qablu. Nanti di materi jilid 3 ada ini yang kayak begini. Jadi kalau dorof kan nasab ya. Ya, Ketika tidak ada madrufnya, maka dibaca doma. Baik, sekarang berikutnya adalah qala Allahu Ta'ala. Siapa ini yang mau? Ustaz Elan, hadir? Hadir. Ya, mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19. Fahuwa din al-haq wa Dinnya din. atau nu, ni atau na? Yang mana? Dinnya nu, ni atau na? Fahuwa Bacanya. Bahwa dinu. nah, kalau ada domir pasti dia nggak ngaruh domir mah. Ya, jadi dibaca tetap ya al aslu fil i'rabi ar-rafa'u, dibaca rafa. Baik. Bahwa ad-dinu al-haqqu, terus Wadinul islami yakunu ala thalasi marotibu. warotiba. Marotiba. Ya karena mafail sih gitu ya. Kalau mafail itu kalau keadaannya sebagai mudhof boleh dibaca kasroh. Tapi kalau sebagai mudhof ilaih tidak boleh dibaca kasroh. Boleh sebagai mudhof ilaih dibaca kasroh kalau ada alif lamnya. Karena dia al-mamnu'u mina syarfi. Nasarfi. Baik, qala Allah Ta'ala inad dina. Ad-dina apa ini isim? Ma'rifah. Kemudian al-islamu Ma'rifah. Ad-dinu ma'rifah. Nakira apa namanya? Mudzakkar. Ya, mudzakkar. Al-haqqu ma'rifah. Ya, dia mudzakkar muannas. Mudzakkar. Wadinu ma'rifah. Mudzakkar. Al-islami ma'rifah. Ya. Salasi nakiroh. Salasi ma'rifah karena dia mudhof. Ya. Oh, mudhof ya. Oh ya. Nakiroh. Ya. Kemudian gendernya apa salasi? Mu'annas. Mudzakkar. Kalau mu'annas salasati. Oh, salah satu ya. Iya. Marotiba ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Kemudian mudzakkar muannas mudzakkar. Muannas. Jadi kalau kaidah adat ma'dudnya kan gini. Kalau adatnya kalau ma'dudnya itu
perempuan, maka nanti angkanya itu mudakar. Kalau sudah bilangannya 3 ya, jamak ya. Nah, kebalikannya kalau ma'dudnya itu adalah isim mudakar, maka nanti adatnya adalah isim mu'annas. Misalnya salah satu aklamin, salah satu maktabin, salah satu makatiba gitu ya, dan seterusnya. Kalau ini, marotib itu kan dari kata martabatun, jadi aja mu'annas, maka pasti angkanya angka mudakar. Extra scroll. Berikutnya ke bawah, digeser, masih ada waktu ya. Kita berhenti nanti di 2145, berarti masih ada sekitar 10 menitan lagi. Ya, langsung ke ta'rifatnya, definisinya. Ada yang mau siapa? Atau bolehlah sampai jam 10 ya. Ustadz Bakri, monitor. Siap. Ya, silakan dibaca, Ustadz. Ustadz Abu Yahya habis ini ya. Oh, bisa. Ya, habis ini nanti ke arkannya. Baik, silakan Ustadz Bakri dibaca fal Islamu. Belum ini. Belum ada. Belum naik. Layarnya belum. Masih yang tadi. Udah aja ini. Di tempat belum saya digeser, sudah. Fal Islamu. Belum nyampe belum situ. Ustaz, saya masih Ibu iya. Maaf. Jalan-jalan dulu tah. Udah aja, udah oke. Oh, ini malah hilang. Udah, kalau gitu lihat di ini aja di WA. Silahkan dibaca dari WA. Tadi saya juga bacanya dari WA, soalnya terlalu kecil ya kalau lihat dari situ. Maka silakan dilihat dari WA saja. Buka PDF yang di WA-nya. Cari dulu. Ini udah muncul lagi, Ustaz. Iya, sudah muncul di sini juga sama. Ustaz Bakri itu biasanya pakai laptop gitu. Iya. Kalau Ustaz Bakri? Dia pakai laptop, mohon. Mana sih? Halaman berapa ya? Halaman berapa ya? Halaman 5. Ya, silakan 5. halaman 5. Definisi 5. Islam. Fal Islamu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal Islamu huwal istislamu wal istislamullahu ta'ala lillahi lillahi ta'ala wa ifradihi bitauhidi ya wal inqiyadi lahu wal inqiyadu lahu bitta'ati wal birru wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Fal Islamu, al-Islam dia menakiro ma'rifah. Al-Islam adalah ma'rifat. Ya, ma'rifah. Nih, al-istislamu itu dari fi'il istaslama yastaslimu istislam.
Jadi meminta maknanya itu meminta keselamatan gitu ya. Sama dengan istighfaro yastaghfiru istighfar. Itu satu wazan. Dari wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Nah, istislam itu artinya meminta keselamatan lillahi kepada Allah. Jadi agama Islam itu agama yang hadir untuk memohon keselamatan, atau dengan kata lain Islam itu jalan selamat. Jadi kalau mau selamat ya harus pakai Islam gitu ya. Ya. Wa ifraduhu bitauhidi. Ya, dan mengesakannya dengan tauhid. Ya. Tauhid itu menjadi Ada sirah. Suaranya timbul tenggelam. wal baro'atu, dan berlepas diri. Baro'ah ya. Surat Baro'ah itu surat Baro'atun itu ya. Itu isinya tentang ini ya, Baro'ah. Timbul tenggelam. Suaranya kurang kedengar tadi. Iya, terlempar ya. Ada. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Kalau saya tadi kan memahaminya berkonsentrasi pada bahasa di wal inqiyadu lahu bitaati. Sebenarnya ya sama saja. Jadi tandimnya Islam mengatur diri pribadi dan seterusnya itu ya dalam rangka istislam, dalam rangka ifrad, dalam rangka al-baro'ah. Gitu ya. Jadi redaksinya beda, tapi maknanya sama. Kalau saya kan memahami Islam itu ad-dinu alladzi anzalallahu ta'ala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litandim ala qatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Kan gitu ya. Kalau dihadapkan dengan definisi seperti ini juga sebenarnya tidak ada yang berkontradiksi ya, apa yang didefinisikan oleh beliau itu, karena orientasinya memang seperti itu. Kemudian ifradu itu ma'rifah apa nakirah? Ustadz Bakri. Halo. Bentar, mana? Wal ifraduhu. Apa? Ya. Ifradu itu dia nakirah apa ma'rifah? Oh. Nakirah. Ifradu ma'rifah karena dia mudhof. Ya, ada ada ma'rifah. Ya, karena utuhnya itu ifraduhu. Ifraduhu itu adalah idhofah. Ifradu itu adalah mudhof. Jadi dia adalah ma'rifah. Kemudian dia mudzakkar apa namanya? Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Muannas karena dia jamak. Mudzakkar. Masyaallah. Ini jangan digeser-geser, Tad. Saya bingung nanti. Monitornya tolong jangan digeser-geser. Masih di Islam. Ya, terus ke atas. Masih di Islam ya, udah situ.
Kemudian at-tauhidi. Jadi saya diam aja lah ya, lihat. Tauhidi ini Apa? Ya, nggak usah ragu-ragu ya. Salah juga Ma'rifat. nggak apa-apa daripada kelamaan begitu ya. Ya ma'rifah, betul. Nakiroh apa ma'rifat, ma'rifat. Kemudian dia mudakar apa mu'annas? Dakar. Al-inqiyadu. Nakiroh ma'rifah. Al-inqiyadu ma'rifat. Mudakar mu'annas. Mudakar. 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 At-ta'ati. At-ta'ati ma'rifat. Ya. Mudakar mu'annas. Ya. Al-bara'atu. Al-bara'atu ma'rifat mu'annas. Ya. Asyirki. Asyirki ma'rifat. Mudakar mu'annas. Mu'annas. Mudakar. Kemudian mudakar. Mu'annas. Kemudian ahli apa namanya? Ma'rifah nakirah. Ma'rifat nakirah. Ma'rifah ya, karena dia mudhof. Kemudian mudakar apa mu'annas? Ya. Mudakar. Ya, betul. Baik, scroll Ustaz. Mudakar, Ustaz. Ya, betul. Baik, yang berikutnya scroll Ustaz. Nomor rukun-rukun dari arkanul Islam. Bismillah. Ya, wa arkanuhu khamsatun. Syahadatu an la pelan-pelan aja, ilaha Tat. Bacanya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. wa arkanuhu khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabilan. Ya. Wa arkanuhu dia nakiro apa ma'rifah? Ma'rifah. Ya. Kemudian gendernya Muannas. Ma'anas. Khamsatun nakiro ma'rifah. Nakiro. Ya. Mudakar mu'annas. Muannas. Ya. Jadi arkanuhu itu mubtada khamsatun khobar. Baik. Syahadatu mudakar mu'annas. Muannas. Nakiro ma'rifah. 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 La ilaha ilaha. La ilaha nakiro. Nakiro. Kemudian ilah pasti dianggap mudakar ya. Muhammadan. Muhammadan. Nakiro ma'rifah. Ma'rifah. Nakiro. Apa ma'rifah? Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Karena nama orang. Kemudian gendernya laki-laki udah jelas ya. Ya. Kemudian wa iqamus sholati. Ustaz, enggak kedengar suara. Ya, adaan ya. Wa iqamas sholati. Iqamah apa iqamah? Maktub atau dari syahadat itu. Ya. Atau dari syahadat tuh. Iya kan ada annya di situ. Jadi dia nasab semua wa ita az-zakati wa sauma ramaduna wa hajjal baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ya. Ya atof dari an itu. Syahadat itu kan bagian dari annya. Ya. Wa iqamas sholati. Iqamah apa iqamah? Iqamah muzakkar.
Ya, ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah karena dia mudhaf. Kemudian as-sholati, As-salati ma'rifah muannas. ma'rifah mu'annas. Kemudian wa ita'a, Wa ita'a mudzakkar ya, ma'rifah. ma'rifah. Kemudian az-zakati, As-zakati ma'rifah muannas. ma'rifah mu'annas. Berikutnya Sauma mudzakkar sauma ma'rifah. mudzakkar. Terus Ramadan mudzakkar ma'rifah. ya, Hajja mudzakkar ma'rifah. Al-baiti mudzakkar ma'rifah. Di huruf istato'a. jar. Man Istato'a ini fiil ya. mudzakkar. Istato'a Istato'a ini fiil ya. Ade. Sabilan, sabilan. Sabilan Sabilan ini mudzakkar nakirah. nakirah. Betul. Baik, itu bacanya demikian ya dan sudah dianalisis dengan baik. Kalau rojab itu benar baca rojabu atau rojabun? Ada yang tahu? Rojabu. Rojab. Rojab Ustaz. Iya, rojab itu kan ada yang fi rojabin, kan ada doanya, doa dari ulama itu ya. Allahumma barik lana fi rojabin. Ada fi rojaba, ya. Wasa'bana wa baligna Ramadona. Itu Ramadana. yang benar yang mana itu? Yang nana, Ustaz. Hah? Nana. Rojab Ustaz. Apanya yang nana? Rojaba, rojabin kok nana gimana? Rojab Ustaz. Rojaba. Yang Karena benar yang mana itu antara rojabin dengan rojaba? di Rojab Ustaz. Nah, Rojab Kalau itu saya cenderung membacanya rojabin. Meskipun sebenarnya dua-duanya benar, tapi yang dibaca rojabin itu dasarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya dengan isim alam yang bertanwin, ya, dengan menyebutnya dengan isim alam yang bertanwin. Sehingga apa? Sehingga tentu bahasa Nabi itu bahasa yang lebih tinggi. Ini dalilnya di dalam Nailul Autor, ya, Jami'ul Ahadis di dalam Nailul Autor Imam Syaukani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rojabun, jelas ya, Rojabun sahrullahi, Rojab itu bulannya Allah. Kenapa? Karena bulan Rajab ini satu dari 4 bulan haram yang dijelaskan di dalam surah At-Taubah 36, di mana Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wa Manhaj itu setelah mengkaji beberapa nas-nas sharih bahwa di bulan Rajab dan bulan haram lainnya itu ya Rasulullah atau Allah memotivasi kepada hamba-hambanya itu untuk banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalamnya, termasuk dalam bulan Rajab ya, meskipun tidak secara spesifikasi disebutkan puasanya harus begini begitu dan seterusnya. Yang jelas puasa-puasa yang sudah sunnah itu dilaksanakan, nanti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, demikian pula juga sebaliknya, keburukan-keburukan yang dilakukan juga akan dilipat gandakan. Tuh. Hilang suaranya Dan.
bulannya Allah. Wa sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Wa ramadhanu syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di situ Nabi menyebut Sya'ban dengan al-mamnu minas sorfi, Ramadan al-mamnu minas sorfi karena tidak ditanwin, sementara Rajab itu disebut dengan tanwin. Dengan kata lain, isim alamnya itu isim alam yang mamnu, yang sorfu ya, bukan mamnu minas sorfi. Sehingga yang benar itu adalah fi rojabin. Terlepas ya ada perdebatan secara kebahasaan gitu ya. Ya, sah. Dan saya cenderung mengambil pendapat yang fi rojabin. Dalilnya atau dasarnya katakanlah ya ini Rajabun sahrullahi, ya Rajab itu adalah bulannya Allah ya. Wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi, karena Nabi di bulan Sya'ban itu ya memperbanyak puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umatku, karena memang kalau jadi umat Nabi yang benar itu ya dia akan mencari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Jadi itu ya, itu hanya obrolan tambahan saja. Sudah pukul. Tapi Ustadz pengen jadi kepikiran di hadis yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi seolah-olah pertama Rajab itu adalah bulannya Allah gitu ya. Bulannya Rasulullah, dan Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad gitu Ustadz. Jadi pilah-pilah gitu. Dan jadi apa sebetulnya bukan hikmah dari pemilah-milahan itu gitu Ustadz. Jadi seolah hadis itu seperti itu Ustadz yang oleh Ustadz tadi dipaparkan. Saya baru kesimak gitu loh tadi. Iya, jadi sabda Nabi itu sedang menginformasikan bahwa Rajab itu bulannya Allah itu kan, kalau kita buka di dalam surat Taubah ayat 36 itu kan sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan bilangan tahun itu dalam 12 bulan. 4 diantaranya itu adalah bulan haram. Nah, bulan haram ini adalah bulan yang Allah memberikan ketentuan-ketentuan. Makanya di sini disebut dengan bahwa bulan haram, atau katakanlah di dalamnya ada bulan Rajab, itu menjadi bulannya Allah. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka kebaikannya itu pahalanya dilipat gandakan, pun juga sebaliknya. Ketika seseorang berbuat keburukan, dosanya juga akan dilipat gandakan. Itu hikmahnya di situ, agar di bulan haram ini kita ya banyak-banyak berbuat kebaikan. Yang biasa sholat malam, maka dawamkan kebaikannya, nanti akan dilipat gandakan di luar yang tidak sama seperti di luar bulan haram, kan gitu. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi, dalam arti dalam banyak riwayat gitu ya. Selain puasa bulan Ramadan karena memang wajib, Rasul banyak-banyak melaksanakan saum di bulan Sya'ban atau perkara-perkara yang lain di bulan Sya'ban. Adapun di bulan Ramadan kan keutamanya kan jelas ya, meskipun ada yang menganggap doif ya. Awaluhu rahmah
Awsatuhu maghfirah gitu ya. Kemudian akhiruhu itkun minan nar, kan begitu. Nah, jadi di situ tuh hendak memberikan informasi-informasi agar kita selaku umat beliau itu senantiasa mencari keutamaan di balik adanya bulan-bulan itu. Gitu ya maksudnya. Jadi bukan berarti ini khusus punya Allah, itu khusus punya Nabi, itu khusus punya apa namanya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu Ustaz. Jadi bulan haram itu satu terpisah, ya, yaitu bulan Rajab, 3 menyatu, ya, Zulqa'dah itu ya, Zulhijjah dan Muharram. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan haram. Kemudian yang menyempil itu ya, atau yang tidak berurutan itu adalah bulan Rajab. Itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Oh, baik Ustaz. Sebentar. Mohon dibaca lagi Ustaz doanya. Ya, Yang benar yang gimana? ini ada dari Ustadz Husni. Ya memang kalau dinyanyiinnya kesannya memang Allahumma barik lana. Kalau dibaca rojaba Ya. itu dianggap sebagai ada 2 redaksi ya. Kalau Allahumma barik lana rojaba itu benar secara kebahasaan. Kenapa? Rojabnya sebagai maf'ul bih. Jadi boleh dibaca fathah ya. Tapi kalau dibacanya pakai fi, tadi yang polemik apa dibaca fi rojabi atau fi rojabin. Nah gitu. Tapi kalau tidak ada fi-nya ya dibacanya pasti jelas rojaba. Maka begitu, kalau di kita nih, di ibu-ibu di belakang rumah nih ya, kalau ada pengajian tuh tidak pakai fi soalnya. Nah itu sudah pasti itu dibacanya fathah atau nasab. Allahumma barik lana rojaba. Kenapa nggak ada fi-nya? Gitu ya, karena rojaba itu dia sudah benar kedudukannya secara tata bahasa sebagai objek bulan yang kita di awalnya barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami bulan Rajab. Bulan Rajabnya itu sebagai maf'ul bi. Nah tapi kalau dibacanya dengan keterangan yaitu dengan tambahan huruf fi, maka tadi polemik, ada yang fi rojabin, ada yang fi rojaba. Tapi kalau dinasihkan jadi nggak enak ya sebenarnya kalau ada fi-nya mah selalu nggak enak gitu. Coba Allahumma barik lana fi rojaba gitu ya. Atau Allahumma barik lana fi rojabin gitu ya. Wa syabana wa balighna Ramadana, kan gitu ya. Ya, jadi patokannya itu bukan masalah enak atau enggak enak kalau dibacanya sambil dinadom ya. Kemudian apakah ini bid'ah atau tidak ya? Karena status doanya itu bukan doa maksur, yang enggak ada kaitannya dengan bid'ah. Ini mah sama aja dengan kalau kita lagi punya keinginan di bulan ini, ya Allah tambahkanlah rezeki, ya bukan bid'ah kan, doa itu mah. Gitu. Yang bid'ah itu ketika doanya itu memang diredaksikan oleh Nabi gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan tambahan-tambahan. Itu pun juga polemik juga. Kadang-kadang doa itu digabungkan. Misalnya nih ya, dzikir ba'da sholawatil faridoh. Kalau yang ada di dalam hadis itu kan astagfirullah nggak pakai al-azim gitu ya. Tapi di masalah kita kan kasih al-azim.
Maka itu apakah bid'ah atau tidak? Ya tidak. Biasanya itu digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi prinsipnya jangan terlalu mudah untuk ibaratnya menyebutkan ini bid'ah, ini sunnah gitu ya. Selagi kita barangkali belum jauh di dalam menelaah dari setiap hal. Ya, jadi misalkan mana yang afdol ya ketika dzikir ba'da sholat itu astagfirullah saja atau dengan dikasih hal azim. Astagfirullah al azim gitu ya. Kalau secara secara nas ya itu memang cuman astagfirullahaladzim, astagfirullah maksudnya ya. Tapi bapak-bapak kita yang suka zikir zahar itu menambahkan al-azim. Nah alasannya beliau-beliau ini menggabungkan hadis-hadis yang lain. Gitu ya. Nah, kira-kira afdol yang mana ya silakan pilih saja gitu. Dan itu bukan terkategori sebagai bid'ah. Gitu ya. Ini terkait dengan chat ya, bahwasannya berarti ada dalilnya ya Ustadz, nggak bid'ah berarti. Enggak kan, doanya kan doanya kan goiru maksur, tidak diucapkan oleh Nabi. Kan Allahumma barik lana rojaba itu kan bukan doanya Nabi toh, yang nyusun para ulama. Nah, apakah boleh kita berdoa dengan karangan para ulama? Ya boleh kan gitu. Al-Ma'suratnya Imam Hasan Al-Banna itu kan tidak semuanya maksur. Semuanya, sebagiannya ada karyanya Imam Hasan Al-Banna. Gitu ya. Nah, boleh tidak diamalkan? Ya boleh kan, intinya doa gitu. Selama tidak ada unsur-unsur yang berlebihan di dalamnya. Gitu ya. Jadi tidak bid'ah. Yang bid'ah itu kalau doanya sudah maksur, ya, kemudian ditambah-tambah. Tapi kalau kita belum tahu, ya sebaiknya kita screening dulu ini benar nggak bid'ah atau enggak gitu. Ya. Kadang-kadang sebagian kita di masyarakat kita itu menggabung-gabungkan dalil-dalil sehingga terkesan ada tambahan gitu ya. Ya, itu gambarannya kurang lebih ya. Jadi saya di awal tadi hanya menyebutkan bahwa rojabun itu disebut oleh Nabi. Gitu ya. Jadi mana yang mau dipilih, fi rojabin atau fi rojaba, ya terserah. Yang jelas kalau secara bahasa kedua-duanya benar. Kalau dibaca fi rojabin benar karena Nabi menyebut memang rojabun. Kalau mau dibaca fi rojaba, barangkali yang bersangkutan menganggapnya sebagai al-mamnu minas sorfi. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah karena qadhoifan pada diri saya. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya kami kembalikan kepada Roisul Jalasa untuk menutup jalannya Jalasa ini, dan insya Allah besok kita lanjut di materi ngaji fikih siasah dari kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Roisul Jalasa. Tafadhol Ustaz. Oh, tadi lobet ya, berarti langsung saya tutup ya. Ya, ya, Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.